Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 21 Oktober 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Pripta Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Pesawat perintis PT SMR mengalami kecelakaan di Bandara Panua Pohuwato. 1 orang meninggal dunia akibat insiden ini. Polda Jawa Timur menggelar tasyakuran sekaligus mengikuti secara virtual rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-72. Pemirsa, pesawat perintis PT SMR mengalami kecelakaan di Bandara Panua Pohuwato. Berdasarkan laporan yang diterima, 1 orang diketahui meninggal dunia akibat insiden ini. Pesawat perintis milik PT SMR dengan nomor registrasi PKS MHDHC6 mengalami kecelakaan di Bandara Panua Pohuwato, Gorontalo. Diketahui pesawat tersebut sedang melayani rute dari Bandara Jalaluddin, Gorontalo menuju Bandara Panua Pohuwato. Kecelakaan ini mengakibatkan 4 korban meninggal, yaitu pilot, first officer, teknisi, dan 1 orang penumpang. Yang sempat menjadi hambatan evakuasi korban di lokasi jatuhnya pesawat dikarenakan tempat kejadian berada di area tambak warga yang berlumpur. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, Herianto, menyampaikan saat ini semua korban berhasil dievakuasi ke Puskesmas Motoluhu, Pohuwato, dan diserahkan ke pihak maskapai SMR dan pihak terkait. Juga untuk mengamankan posisi Pemirsa, sebuah kecelakaan air terjadi di Sungai Mahakam, tepatnya di Riam Batu Mili, Kampung Noha Silat, Kabupaten Mahakam Ulu. Sebuah perahu ces atau ketinting yang membawa 4 orang penumpang terbalik dan tenggelam saat melintas arus deras di kawasan Riam tersebut. 2 orang penumpang tewas dan 2 orang lainnya belum ditemukan. Tim pencarian yang terdiri dari personel Polsek Long Apari dan masyarakat setempat segera melakukan upaya penyelamatan dan pencarian, menyisir daerah sekitar Ram dengan perahu dan alat bantu lainnya hingga malam hari. 2 dari 4 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya masih proses pencarian dan belum ditemukan. Kapolsek Long Apari menyatakan pencarian dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai elemen termasuk warga sekitar yang terbiasa dengan kondisi medan di Sungai Mahakam. Kecelakaan tersebut terjadi di salah satu bagian sungai yang dikenal berbahaya, terutama karena arus deras di sekitar Riam Batu Mili, yang diduga menjadi penyebab terbaliknya perahu ces tersebut. Kapolsek Long Apari menambahkan tim pencarian dihadapkan pada tantangan alam yang sulit, namun tetap berupaya semaksimal mungkin dalam mengevakuasi korban yang belum ditemukan. Pemirsa, patroli Ditsamapta Polda Banten mendapatkan informasi adanya percobaan tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Personel Ditsamapta Polda Banten berhasil mengamankan pelaku setelah bekerja sama dengan guru di sekolah. Kejadian ini bermula saat korban yang bernama Aisyah, kelas 5 SD, berjalan kaki berangkat ke sekolah dan di jalan dihampiri oleh seorang pelaku yang bernama Herlian Meiko, umur 36 tahun. Pelaku yang mengendarai sepeda motor meminta korban untuk menemani ke rumah kosan di daerah Prisma dengan diiming-imingi mau dikasih HP dan laptop. Korban menolaknya lalu karena mau sekolah. Namun, pelaku memaksa meminta nomor ponsel korban.
Selanjutnya pelaku datang ke sekolah mau menjemput korban. Namun korban ketakutan karena ada paksaan dan melaporkan kejadian tersebut kepada guru. Selanjutnya oleh guru dijebak dan diamankan pelaku beserta sepeda motor yang dibawa ke ruang sekolah. Selanjutnya personel di Samapta Polda Banten cepat mengamankan pelaku untuk mengantisipasi aksi warga. Pemirsa, nasib naas dialami oleh Parmo, warga desa Gombang, Kecamatan Bogorejo, Blora. Dia dilarikan ke rumah sakit akibat disabet parang oleh tetangganya sendiri akibat masalah sepele. Jadi karena hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto saat menggelar konferensi pers di Gedung Tristan Satreskrim Polres Blora. Pelaku yang di tengah membersihkan pekarangan rumahnya tiba-tiba menebas korban menggunakan senjata tajam. Pelawan namun tersungkur dan dibawa oleh tetangganya ke rumah sakit. Menurut pelaku, ia sudah lama punya masalah dengan korban karena korban sering menggeser dan merusak batas tanah milik keduanya. Pelaku berikut barang bukti kini telah diamankan dan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Blora. Penganiayaan atau permasalahan tersebut terkait masalah batas tanah antara pelaku dan korban. Nah, jadi tadi pagi si korban membersihkan halaman tanah tersebut, terus ditegur oleh si korban. Jadi karena mungkin pelaku merasa tidak terima dan merasa itu adalah tanahnya, sehingga langsung mengambil parang yang langsung ditujukan kepada korban, dan korban mengalami luka sobek selebar 10 cm dan saat ini korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah. Pemirsa, personel gabungan dari Satreskrim Polres Mamasa bersama unit Satintelkam Polres Mamasa dan Polsek Mamasa melakukan pembubaran kegiatan judi sabung ayam yang berlangsung di Dusun Rantekepa, Desa Rambu Saratu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Setelah personel menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas perjudian sabung ayam, tim gabungan yang dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Mamasa Ibtu Drones Madika segera mendatangi lokasi yang terletak sekitar 200 meter dari Jalan Poros Rantekepa dan mendapati para pelaku yang sedang terlibat dalam judi sabung ayam. Langsung melarikan diri. Dalam operasi tersebut, beberapa barang bukti berhasil diamankan, antara lain 18 unit kendaraan roda 2, 1 ekor ayam dalam keadaan hidup, dan 1 ekor dalam keadaan mati. 2 tenda yang digunakan oleh para pelaku, 3 tas ransel, dan 1 tas ayam, yang kemudian dibawa ke posko Resmo Polres Mamasa. Kasat Reskrim Polres Mamasa Ibtu Drones Madika sangat mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana tersebut, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemirsa, Satuan Tugas Operasi Mantap Praja atau Satgas OMP Tinombala 2024 melakukan pengamanan pengawalan logistik surat suara Pilkada 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.